Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Kembali lagi kita bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Semangat banget. Semangat. Sudah jauh-jauh datang hadir ke rumah Mama Dede. Kalau nggak semangat, sayang sekali Sayang Bu ya. banget. Karena yang ingin duduk di baku-baku seperti ibu-ibu ini banyak banget Bu. Jangan ngantri ya. Harus ngantri. Tapi Ibu alhamdulillah bersyukur bisa hadir di rumah Mama Dede. Dan kita mau tahu nih dari mana aja sih majelis taklim hari ini? Iya. Yang pertama, Majelis Taklim Sehati Medan Sumatera Utara. Semangat banget ibu-ibu dari Medan. Iya. Yang kedua, Majelis Taklim Persatuan Istri Purnawirawan Ngamprah Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, terakhir, Majelis Taklim Husnul Khotimah Demang Harjo Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Husnul Khotimah. Insya Allah yang hadir pada pagi hari ini pulang semuanya, pulang ke sini, pulang ke rumah, pulang ke rahmatullah, semua dalam keadaan Husnul Khotimah. Amin. Kaget loh Papa nyebut ke rahmatullah. Siapapun ya kita ya, siapapun. Amin. Karena itu cita-cita kita semua kan pulang dalam kondisi Husnul Khotimah ya Bu ya. Amin, amin. Amin. Kayaknya Iya. Mas Bedu lagi kelihatan. Nggak kelihatan, aku mah gelap. Lagi kelihatan kesel tapi menutupinya gitu. Ya, Ada apa memang sih Mas Bedu? Saya ini orang yang nggak pandai acting Bu. Saya orang yang nggak pandai menutupi rasa atau perasaan yang sedang saya rasakan. Ya, saya ini sebenarnya lagi kesel. Kenapa sih Mas Bu, Bedu? saya punya teman saya itu Tuti Bu. Kenapa tuh? Tahu Tuti Bu? Tukang tipu. No. Tuti itu Bu ya, dia sapa saya janji, geluduk. Ada keluarga atau geluduk. Ya, jadi apa namanya? Dia janji sama saya nggak nipu, pinjam uang sama saya, janji mau balikin, ternyata nggak dibalikin, nipu lagi, berbuat lagi, nipu lagi, minta maaf, nipu lagi, terus sampai akhirnya dia benar-benar minta maaf sampai saya nggak percaya, tapi dia sampai saya udah nyerah, saya nggak percaya gitu kan. Tapi saking dia pengen percaya pengen membuat saya lebih percaya lagi, dia bersumpah Bu. Bersumpah? Bersumpah. Aku bersumpah. Ke sinetron Bapak. Iya. Apabila kau melahirkan anak laki-laki gitu. Enggak gitu dong. Dia sampai bersumpah, sumpah di Allah gua nggak bakal nipu lagi deh. Ternyata setelah dia bersumpah Bu, masih nipu lagi. Wah, parah itu sampai sumpah-sumpah. Iya. Dia nggak sumpah I love you gitu nggak? Itu mah ya itu sumpah Allah dia. Oh, Enggak. parah itu kalau udah sumpah-sumpah tapi dilanggar gitu, diingkari. Iya, sebuah melanggar dosa gitu. melanggar sumpah, padahal sumpah bawa nama Allah loh Bu. Waduh, parah itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ipeh? Ini Mas Badul lagi kesel. Iya, Bang. Temennya ada Aduh. Tuti. Wih, Wih, bagus bajunya. keren. Pasti Mas Kas yang buatnya. Kayak kalau habis hujan apa namanya? Pelangi. Nah. Iya. Kirain jas hujan mah. Enggak, abis hujan kok jas hujan. Sebelum hujan dong. Jadi ini Mas Badul lagi kesel sama temennya Tuti mah. Tukang tipu. Jadi dia tuh berapa kali ngulang itu nipunya sampai dia bersumpah tidak mau melakukan lagi. Ternyata setelah bersumpah dia ngulangin lagi mah. Makanya Mas Badul kesel banget. Gitu. Gimana Jadi ya Mas? sumpah
nggak nipu lagi, sekarang nipu deui. Nipu lagi mah. Jadi kayaknya memang sudah menjadi darah daging mah. Karena dia makan dari hasil menipu, akhirnya ya keluar tipuan terus. Gitu Itulah Bang. yang dilakukan. Boleh Bang. Makanya hati-hati Anda jangan jadi orang penipu. Kalau kita tidak mau ditipu oleh orang, jangan suka nipu orang. Kalau kita tidak ingin dicubit oleh orang, jangan mencubit orang. Betul Bu? Betul. Bagaimana sih yang namanya orang sumpah? Bolak-balik, tapi mengerjakan lagi sumpahnya. Sumpah ini para imam berbeda pendapat. Imam Maliki mengatakan yang namanya sumpah itu adalah jaiz, boleh-boleh saja. Sementara imam yang lain mengatakan yang namanya sumpah hukumnya adalah makruh. Sementara imam yang lain mengatakan sumpah itu hukumnya 5. Ada wajib, ada sunat, ada jaiz, ada makruh, ada haram. Tergantung situasi. Nah, yang namanya sumpah syaratnya apa? Sumpah itu menyebut nama Allah. Demi Allah, saya melihat. Jangan demi pohon kelapa, itu salah. Sumpah yang diterima oleh Allah yang menyebut nama Allah. Ini namanya kalimat qasam. Menyebut nama Allah, demi Allah. Wallah, itu orang bersumpah. Kalau seandainya orang bersumpah tadi tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, dia adalah dosa. Sumpah. Buat apa orang sumpah? Untuk meyakinkan orang yang diajak bicara. Untuk memberikan bukti kepada orang yang bicara, benar-benar saya melihat, demi Allah saya melihat. Biar orang percaya. Demi Allah saya mendengar. Demi Allah saya menyaksikan. Biar orang yang diajak bicara oleh kita yakin dan percaya dengan apa yang kita ucapkan. Sementara kalau kita bersumpah kepada selain Allah, ini tidak diterima oleh Allah. Bagaimana Allah menghukumi orang yang bersumpah? La yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan mencatat apa yang kamu kerjakan dengan tanganmu, tapi apa yang kamu kerjakan dengan hatimu. Maksudnya apa? Kalau ada orang bersumpah hanya dengan tangan, tapi karena keterpaksaan, itu diterima sumpahnya. Tapi kalau ada orang hanya dengan tangan, tidak ada keterpaksaan di hati mereka, nggak ada ancaman, misalnya saja, dia berdosa. Karena sengaja mempermainkan nama Allah. Punten. Misalnya, ada orang, istri, curiga dengan suaminya, dia bermain sorong. Kata suami, sumpah demi Allah, saya tidak pernah selingkuh. Kalau memang betul suami tadi tidak selingkuh, maka dia tidak berdosa. Yang dosa mana? Dia benar-benar melakukan perselingkuhan karena takut dimarahin istrinya dan seterusnya. Dia bersumpah dengan kalimat qasam. Demi Allah, saya benar-benar tidak berselingkuh. Padahal selingkuh. Nah, dia dosa besar. Di kita, di masyarakat kita, di negara kita mah emang juga ada kejawen dan seterusnya. Ada budaya, ada sumpah pocong lah. Sumpah yang lain-lain. Dalam Islam sumpah pocong tidak berlaku. Mungkin cuman menakut-nakuti. Kalau dia berbohong, dibungkus kayak mayat, dikembangin, disolatin, mungkin dia tergetar. Saya ini kalau mati seperti ini, baru ada pengakuan jujur dari orang yang bersangkutan. Dalam Islam tidak ada yang namanya sumpah pocong. Yang ada menyebut nama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kalau ada orang yang bersumpah, dia bohong dengan sumpahnya, tidak terbukti dengan sumpah yang apa diucapkan oleh mulutnya, kata Allah hukumannya ada 4 jenjang. 1, dia harus ngasih makan fakir miskin sehari semalam sesuai dengan makanan yang dimakan oleh seluruh keluarga dia. 2, dia harus memberikan pakaian kepada fakir miskin 10 orang, artinya 10 setel. 3, dia harus memerdekakan budak belian.
Zaman sekarang budak belian sudah tidak ada. Atau kalau yang 3 tidak sanggup, 1 kali mengucapkan kalimat qasam, dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Sementara maaf, kita melihat di masyarakat kita, bahkan kadang-kadang anggota pengajian yang mulutnya enteng banget ngucapin kalimat qasam. Tiap ngomong, demi Allah saya lihat, demi Allah saya mendengar. Padahal itu tidak. Hati-hati Anda. Denda dari Allah sangat berat. Saya mengajak Anda, seandainya selama ini ada Anda yang sudah terbiasa dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit wallah, tapi tidak terbukti dengan apa yang Anda katakan, hindarkan sekarang. Banyak bertaubat, banyak bersedekah, banyak berpuasa. Saya ambil contoh. Saya punya jamaah. Dia bilang, kalau suami saya sembuh, saya akan berpuasa terus setiap Senin Kemis. Karena dia sudah tua, sudah nggak kuat. Makanya sebelum kita bersumpah, kita mikir dulu sanggup nggak. Contoh, ada orang curhat ke saya. Ya Allah mama, harus bagaimana saya? 8 tahun dia nggak punya anak. Dia bersumpah dengan nama Allah. Ya Allah, demi Allah, seandainya engkau berikan saya anak, kalau engkau jadikan saya hamil, selama hamil saya akan berpuasa tiap hari. Baru sebulan dia berpuasa sudah seling pingsan, namanya orang ngidam. Dia datang ke rumah saya, dia nangis sesenggukan. Saya bilang, makanya sebelum Anda mengucapkan kalimat qasam, berpikir sanggupkah saya melaksanakan atau enggak. Orang yang namanya ngidam, yang namanya hamil, boro-boro puasa, nggak puasa aja banyak yang tepar. Makanya berpikir dulu sebelum Anda berbicara, sanggupkah saya melaksanakannya. Saya ambil contoh lagi yang lain. Ada orang bilang, Nama, saya punya tanah di Cibidong, 600 meter. Ada rumahnya, depan lapangan golf. Kalau seandainya laku, Mama, dengan Mia itu anak saya, diberangkatin umroh. Ternyata begitu laku, yang jualannya juga kita, kagak ada kabar-kabar, merdeka. Tapi bersyukur kepada Allah, masih banyak orang yang berangkatin saya umroh. Ibu nggak usah sakit hati kalau ada orang yang menjanjikan seperti itu. Bersumpah dia bilang, kalau tanah saya di Cibinong itu laku, Mama sama anak Mama diberangkatin umroh. Boro-boro ngasih bonus aja enggak. Padahal ngomongnya demi Allah. Makanya hati-hati, jangan sembarangan kita bicara dengan mengucapkan kalimat qasam, karena urusannya dengan Allah. Berat buat kita, jangan digampangin. Lebih baik kita begini deh. Insya Allah, kalimat insya Allah jangan lupa di mulut kita. Insya Allah syariat tanah itu laku, kita bareng umroh bersama-sama. Kenapa? Setahu salah maaf kebanyakan. Kalau kebunnya belum laku, rasanya pengen ngasih orang sekian banyak, ngasih masjid, ngasih fakir, miskin, anak yatim. Begitu kebunnya laku, duit di tangan, rasanya sayang. Ini adalah setan menggoda manusia. Oleh karena itu hindari sumpah. Kecuali kalau sangat kepepet, boleh Anda mengucapkannya, tapi itu pun dari hati. Karena kalau cuma dari tangan tanpa dari hati, hati-hati Anda bertanggung jawab di hadapan Allah dengan sumpah yang Anda ucapkan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Alhamdulillah. Oke, Bu, jangan sampai seperti itu, Bu ya. Iya. Jagalah sumpah kita, Bu. Jangan sampai sumpah sembarangan, apalagi jangan biasakan mengucapkan sumpah. Hindari. Apalagi sumpah mengatasnamakan Allah. Waduh, Iya, itu berat tuh ya. Harus dijaga tuh. Baik, jamaah, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik, jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, Mah, tapi kalau misalnya keluarga kita yang bernazar mah terus misalnya meninggal gitu ya, apakah kita wajib membayar nazarnya begitu kalau kita tahu? Kalau kita tahu boleh bayar nazarnya. Anda lihat, ketika suatu saat Rasulullah dengan para sahabat sedang berjalan, ditanya, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, ibu saya itu sudah meninggal,
Tapi waktu beliau hidup dia bernazar, tahun besok saya akan berangkat haji. Ternyata sebelum dia haji keburu meninggal. Bagaimana Rasulullah? Rasul nanya sama perempuan tadi, kalau orang tuamu punya hutang sama orang, wajib dibayar nggak? Wajib, kata perempuan tadi, apalagi hutang sama Allah. Ada nggak Bang amalan yang bisa kita lakukan sebagai ganti ketika kita melanggar sumpah? Misalkan nih mah disumpah untuk tidak korupsi, pakai kitab nih mah, gini nih mah. Iya. Korupsi mah. Artinya dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Hati-hati, koruptor hukumnya berapa tahun? Allah berfirman dalam Al-Quran, asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan harus dipotong kedua tangan mereka. Kalau dia sekali mencuri sampai nisab. Nisab itu ada ulama mengatakan 86 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau harga emas 500.000 1 gram. Kalau kita ambil di tengah 90 gram aja. Kalau dia mencuri korupsi 45 juta, dia sudah 1 nisab, dia harus dipotong tangan. Sekarang mencuri tangan kanan. Besok korupsi lagi, kaki kiri sampai mata pergelangan kaki. Mencuri lagi sampai tangan kiri, mencuri lagi kaki kanan. Artinya kalau orang yang protol, tahu nggak protol? Udah pada nggak ada. Ya, tangannya, kakinya nggak ada, nyurinya sudah 4 kali. Itu di Quran. Di kita punten, jangan marah. Kita punya TV. Koruptor berapa banyak mereka ngambil? Uang miliaran, bukan hanya 45 juta. Mereka berleha-leha, dihukum seenaknya saja. Bagaimana yang belum masuk penjara tidak seenaknya mereka korupsi. Hukumannya terlalu ringan. Coba kalau sebagai seorang muslim, yang namanya mayoritas negara kita muslim, coba terapkan hukum ini. Pasti mereka ketakutan. Iya. Betul, Mah. Ya, Mah. Bagaimana kalau misalnya kita bernazar nih, Mah. Terus keinginan kita dikabuli oleh Allah tapi tidak sepenuhnya dikabulkan gitu, tidak sesuai harapan gitu. Tidak bulat gitu. Ya, tidak bulat gitu. Apakah kita tetap wajib untuk bernazar? Tidak semua orang dikabul keinginannya. Makanya jangan maksa sama Allah. Ya Allah, kenapa diberikan cuma 50%? Udah bagus lu dikasih, mikir. Ya, orang lain mah 10% aja kagak, lu nawar mulu, herannya. Iya, Mama. Sama aja kagak ngambil untung dari sononya, Ipe. Iya, Mah. Tapi bener pernah ngeliat ada kejadian lucu nih mah. Jadi ada orang lagi main judi gitu kan, terus sama temennya dituduh curang. Lu curang lu, sumpah demi Allah gua gak curang. Nah, lagi main judi itu mah dia. Demi Allah yang diharamkan. Iya. Dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, nama Allah dibawa-bawa. Iya. Ini salah. Sering itu, Bang. Karena di kita makan begini, Pak Haji, anaknya judi, Masya Allah, tapi menang, Alhamdulillah. Itu haji gila. Ya kan? Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 42. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kalian tahu itu adalah salah. Jangan dicampur adukan. Mah, terus bagaimana jika ada orang yang bersumpah untuk kebaikan? Misalnya ada seorang musuh yang mencari temannya, terus dia bersumpah, sumpah nggak ada teman saya di sini, sumpah demi Allah gitu. Kalau temannya itu akan dibunuh oleh orang yang cari, dia berbohong boleh. Tapi kalau sebetulnya tidak ingin dibunuh, tapi ingin berbaik-baik, dia berbohong, itu dosa besar. Rasul saja punya sifat yang pertama, sidik, benar jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Bila kamu orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Makanya hati-hati. Caranya bagaimana? Anda lihat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang yang beriman, selalu bersama-sama kalian. Jadilah orang takwa dan selalu bersama-sama kemanapun dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang jujur, ke bawah jujur. Kalau kita berteman orang tukang kibul, ke bawah ngibul. Hati-hati, teman, sahabat, orang lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Jangan salah bergaul. Jangan salah bergaul. Nah, kalau kita sebagai hamba Allah sering bersumpah
menggunakan sumpah demi Allah. Tapi dalam beberapa ayat juga Allah bersumpah untuk mereka kita menggunakan kayak waduha, kemudian wa asri gitu kan, demi masa, terus waduha. Itu maksudnya apa itu, Pak? Ya, itu maksudnya apa itu, Pak? Maksudnya apa? Bahwa kita sebagai manusia harus menghargai waktu. Wadduha, wallail, wal asr. Jangan menghargai waktu. Karena saat ini sampai datang hari kiamat tidak akan kembali. Makanya kata Allah wal asr, innal insana lafi husrin. Demi masa semua manusia rugi, kecuali orang beriman, orang beramal soleh, orang yang menasehati dalam kesabaran, menasehati dalam kebenaran. Makanya kalau kita tahu rugi, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang kesempatan. Pernah juga ada satu kasus nih, Mah. Jadi ada teman saya, dia itu suka ngutang kemana-mana, Mah. Pakai kaos doang, maksudnya. Hobi ngutang. Hobi ngutang, Mah. Jadi tuh hutangnya sampai puluhan juta pokoknya, Mah. Terus kita udah kompakan tuh mau nagih ke rumahnya kan. Ternyata mamanya melindungi anaknya gitu, terus bersumpah, anak saya nggak ada di sini, sumpah anak saya nggak ada di sini. Boleh gitu. rumahnya digeledah. Emaknya pegangin sama yang satu, yang lain nyariin ke kamar-kamar. Tidak masalah, nyari kebenaran, berarti emaknya melindungi anak yang salah. Kalau orang yang melindungi orang yang berbuat salah, artinya hukumannya sama dengan orang yang berbuat salah. Coba, kalau ada orang membunuh, orang yang ikut masukin ke karung, misalnya. Orang yang ikut bawa ke Sukabumi, orang yang bakar mobilnya. Terlibat, semua pasti kena hukuman. Karena tahu. Emaknya tahu anaknya ada, dilindungi sama mamanya. Salah, artinya emaknya biang keladi. Keladi ya namanya? Kerok bisa, Pak. Biang kerok dari anaknya. Karena emaknya melindungi anaknya yang berbuat jahat. Justru kita harusnya sadarkan anak kita yang salah. Silahkan mau dihukum apapun, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Itu sebagai orang tua begitu. Iya. Sumpah dan laknat bedanya apa, Ma? Aku bersumpah, aku kutuk kamu jadi batu. Nah, bedanya beda. apa? Kalau sumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau laknat itu melian, melaknat. Kamu ini pernah berbuat zina dengan seseorang, kata suaminya. Maka suami tidak boleh kembali ke istrinya, udah dilaknat. Jadi jangan sembarangan ngomongin tentang laknat. Karena kalau sudah orang dah dilaknat itu bahaya. Rasul mendengar ada seorang sahabat punya onta, letoy ontanya. Onta ini parah banget, gua laknat nih, gitu orangnya kasar. Kata Nabi, jangan kamu melaknat orang onta itu, karena kalau kamu melaknat ciptaan Allah, maka Allah melaknat orang yang mengucapkan laknat. Jadi kalau kita berdoa hati-hati, doa tadi akan bumerang kembali kepada kita. Makanya kita mengucapkan sesuatu yang baik biar kembali kepada kita baik. Iya, jadi nggak boleh ya, gue sumpahin lo, ntar gue sumpahin lo. Itu yang pertama kena yang ngomong. Itu Jibril yang bilang. Walaupun orang itu berbuat jahat, mah. Walaupun dia berbuat jahat, Anda lihat ketika Rasul ke Taif, ditumpukin batu sama orang Taif. Anda lihat, Masya Allah, Taif itu kota yang sangat indah. Ya. Terus duduk Rasulullah, kakinya berdarah-darah, mulutnya sobek, giginya copot 3. Datang Jibril, ya Rasulullah, aku angkat gunung ini, aku timpakan kepada yang jahat kepadamu. Jangan Jibril, kenapa mereka jahat kepadaku? Karena mereka belum tahu siapa aku. Aku doakan bila mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Minimal kalau mereka tidak beriman, aku doakan anak turunan mereka beriman kepada Allah dan kepadaku. Begitu seharusnya doa tadi berbaliknya kepada kita. Hati-hati mulut jaga. Iya. Mas, setelah ini ibu-ibu boleh bertanya sama mama ya, Mas? Boleh dong. Ya, nih jamaah ibu-ibu yang sudah hadir, siapa pertanyaannya buat tanya sama mama Dede, Bu ya? Tentang SUMPAH. Sumpah. Nggak pakai serapah ya, Bu ya? Nggak boleh sumpah serapah. Hanya sumpah ya, Bu ya, harus dipersiapkan. Sumpah, ntar nanya Bu ya. Sumpah nanya ya. Sumpah, Bu ya. Harus sumpah, Bu. Sumpah. Tapi setelah ini ya, Bu ya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini
kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah Ibu, sekarang waktunya untuk Ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama Dede soal sumpah. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya nih. Bu, galau Bu? Iya. Nah, cakep. Ibu-ibu jangan galau Ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung aja Bu, silakan. Ibu dari Batak. Medan. Batak. Nggak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvida dari Majlis Talim Sehati dari Kota Medan, Sumatera Utara. Galau nih Ma. Ada apa Sehati? Begini Mama, ketika seseorang sudah bersumpah, kemudian dia menarik sumpahnya kembali Ma. Nah itu bagaimana Ma? Makanya Sehati jangan sembarangan ngomong. Sehati. Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata ngegeletak, telinga bolong, hidung bolong, tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang yang sangat berbahaya. Hati-hati Anda. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bicara yang baik. Kalau nggak bisa, lebih baik kamu diam. Dalam surat Al-Maidah, ditarik kembali tidak bisa. Udah keceplosan keluar kok. Nggak bisa tarik. Tapi dendanya ada 4. 1, memberi makan fakir miskin 10 orang sesuai yang dia makan buat sehari semalam. 2, memberi pakaian fakir miskin 10 orang, artinya 10 setel. Yang ketiga, memerdekakan budak belian, sekarang tidak ada. Kalau enggak seharga budak belian berapa? Yang keempat, dalam 1 kalimat demi Allah, dia puasa 3 hari. Itulah denda dari orang yang mengucapkan sumpah. Sumpah yang diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayak misalnya ini, saya bersumpah demi Allah nggak akan minta bantuan sama Ipeh. Tapi akhirnya lama-lama kepepet minta bantuan juga sama Itu Ipeh. kan tahu malu. Makanya jangan sembarangan ngomong. Makanya. Ipeh, siapa dia? Iya. Orang baik, dermawan. Akhirnya orang yang minta tolong selalu ditolong. Amin. Amin ya Allah. Nggak anget mah. Selanjutnya, ayo Ibu. Pinky. Ibu Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wati dari Persatuan Purnawirawan Kabupaten Bandung Barat Ngamprah. Wati. Galau Ma. Ada apa Bu Wati? Oh begini Ma, dengan sumpahnya ada seorang yang meminjam uang, tapi janjinya besok juga mau dibayar, tapi kenyataannya tidak. Itu bagaimana? Sekian. Orang yang punya hutang, kata Nabi, banyak berbohong dan banyak berjanji. Makanya hindari hutang. Itulah kenapa Islam melarang kita berhutang kalau tidak kepepet. Anda lihat, Rasul bersabda, yang namanya hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Malam gulang-guling mikirin hutang, siang ditagih sama debt collector, tinggi gede, galak, gogorowokan. Tahu gogorowokan beduk? Teriak-teriak. Tetangga semua tahu kalau dia punya utang. Malu nggak? Iya. Makanya jangan biasakan ngutang. Kita belanja, makan, pakaian sesuai kemampuan kita. Betul. Orang yang punya utang, kata Nabi, tidak disuratkan oleh Nabi. Ketika seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya punya saudara nih meninggal, suratin. Rasul nanya, apa nggak punya utang? Enggak, disuratin. Berapa lagi ada sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya punya teman, suratin. Apa dia punya utang? Punya. Punya harta buat bayar? Punya, disuratin. Nggak lama ada sahabat lagi, ya Rasulullah, saya punya teman meninggal, suratin dong. Apa dia punya utang? Punya. Punya harta nggak buat bayar? Tidak, Rasul nggak mau nyolatin. Makanya jangan ngegampangin hutang. Orang yang punya hutang janji lagi, janji lagi. Saran saya, kewajiban kita nagih 3 kali, serahkan kepada Allah. Jangan kita ribut sama orang. Nanti kalau dia minjem lagi, nggak usah dikasih lagi. Oke? Oke.
ibu sakit hati, ibu benci, ibu marah, ibu ngomel sama orang, tetap aja dia nggak bayar. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, ganti utang dia dengan rezeki yang lebih banyak. Ya Allah, berikan dia rezeki yang banyak buat bayar hutang kepada saya. Ya Allah, dia hutangnya banyak, saya banyak dosa. Semoga hutang yang tidak dibayar menghapus dosa-dosa saya. Nggak usah repot, Bu. Orang yang mati bawah hutang, mudabdabun baina sama'i wal ard, ruhnya tergantung antara langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah. Makanya jangan biasain ngutang. Tuh, Bu. Kita mah di pengajian kadang-kadang guru ngaji, ibu utang ya seragam koneng 3 bulan, seragam pinky 2 bulan. Salah. Jadi guru ngaji ajarkan Budi jangan ngutang. Oke, Ibu Wati, salam buat Budi. Iya. Iya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Selanjutnya, Bu, silahkan. Sok konyeng. Koneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uminah dari Majelis Ta'lim Husnul Khotimah. Galon nih mah, Ada apa Umi? Nah, begini mah, saya mau tanya. Cabutan. Ada teman yang menuduh aku, sedangkan aku itu sudah bersumpah, sampai sudah mengatakan saya sumpah, sampai wawahi bilahi tawahi, sampai begitu itu udah nggak percaya mah. menuduh Gimana itu apa mah? orang tadi? Menuduh yang saya tidak Lakukan. dilakukan itu. Bilang sama dia, mana buktinya, mana saksinya, mana CCTV-nya, mana orang yang mendengarnya. Itu semua wajib didatangkan. Gak sembarangan kita dituduh orang. Kalau Anda sudah mengucapkan demi Allah saya tidak mengambilnya misalnya, kalau disuruh mengambil, demi Allah saya tidak mencurinya, kalau Anda disuruh mencuri misalnya saja, serahkan kepada Allah. Anda mohon sama Allah, orang tadi dibuka hatinya, siapa sebetulnya yang salah. Yang namanya emas, walaupun ada di lumpur, tetap suatu saat dicuci tetap emas. Yang namanya loyang, walaupun disebut dengan emas, lama-kelamaan lumer emasnya kembali menjadi tembaga. Makasih mah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Dia kayaknya ngapalinnya dari tadi. Sampai talinya lupa aja. Kebanyakan gaya. Ngapalin kata-kata Kayak Bill Dacil. Iya benar. Ya kayak Bill Dacil mah. Bu Umi ada hubungan saudara sama Pohindun dan Said Bajuri enggak kan? Ada benar suara mirip. Aku tuh dibohongin aku. Oh itu yang rumah. Oh itu ya tukang sayur ya. Jadi harus ada bukti. Jadi Iya. jangan asal nuduh-nuduh orang. Iya, saksi 2 orang. Kita harus sabar. Yang Bu. melihat. Oke, Itu. jadi Itu sekali lagi. ujian buat Anda, punten. Kalau kita diberikan ujian, misalnya ada orang nuduh kita, jangan langsung menyalahkan dia. Anda silakan lihat. Ma asobaka min hasanatin paminallah, wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsik. An-Nisa 79. Sesuatu yang baik, yang menyenangkan, itu datang dari Allah. Sesuatu yang buruk karena kelakuan kita. Punten Bu Uminah, siapapun Anda yang dipitnah orang, padahal Anda tidak melakukan, nyanyi dengan diri saya. Pernahkah mulut ini ngomongin sehingga orang sakit hati? Pernahkah kita bicara sehingga orang tersinggung? Pernahkah ngambil hak orang lain? Ada nggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada nggak larangan Allah yang masih terlanggar oleh saya? Kata Allah, harus koreksi diri. Jangan menyalahkan orang lain karena dia menuduh kita. Itu ujian diizinkan oleh Allah. Ma asobaka min hasanatin illa bi ma asobaka illa bidnillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Semua musibah yang datang kepada kalian karena kesalahan kalian. Siapapun Anda, termasuk saya, Bedu, Agus dan kawan-kawan juga IP. Kalau kita kena musibah, jangan menyalahkan orang. Ada kesalahan saya. Ngambil hak orang pernah nggak? Beli bawang sekilo nyomot tambahin haram. Dicabai sekilo, jangan ketawa, dengerin. Dicabai sekilo nyomot tambahin haram. Anda beli lengkeng 2 kilo bang, cobain pakai otak, nyobain mas 1. Yuk menyorok cok turun.
Di pengajian, jangan bercanda, saya beneran serius. Kalau yang punya rumah, dus-dus rajin. Kadang tidak sempat ngurusin kue, piring-piring. Itu memang sudah halal. Kalau sepiring dapin berdua bagi dua, hadapin bertiga bagi tiga. Ini kadang ada teman ngaji, saya guru ngajinya sering saya melihat, bukan karangan. Sadar diri Anda. Ada jamaah yang udah bawa kantong kresek, sepiring serodot dibahekeun. Sampai rumah dikasih anak. Dimakan sama kita, itu yang menyebabkan orang mitnah kita. Makanya wayafu an katsir, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang sangat banyak. Oke, ya, baik. Mudah-mudahan jawaban Mama Dede bisa menambah ya pengetahuan kita Bu tentang sumpah pagi hari ini. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang sumpah serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya sumpah adalah ikrar. Yang namanya sumpah pernyataan untuk meyakinkan orang lain. Sementara para imam berbeda pendapat tentang hukum sumpah. Ada yang mengatakan jaiz, ada yang mengatakan wajib, haram, makruh, dan seterusnya. Tergantung situasi. Namun yang namanya kita bersumpah dengan kalimat qasam, demi Allah, wallah, tapi tidak terbukti apa yang kita katakan tadi. Misalnya, demi Allah saya melihat, padahal tidak melihat. Demi Allah saya mendengar, padahal dia tidak mendengar. Bagaimana hukumannya, dendanya, damnya dalam Al-Quran? La yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum, walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu, tapi oleh hatimu. Bagaimana dendanya? Anda lihat surat Al-Maidah ayat 89. Kalau ada orang bersumpah dengan kalimat qasam, dengan menyebut nama Allah, dan tidak terbukti, denda yang pertama kata Allah dalam ayat ini, dia wajib memberi makan fakir miskin 10 orang sehari semalam. Sesuai yang dia makan, apa keluarga dia makan. Titik. 2. Kalau apa yang dia qasamkan tadi tidak terbukti, maka dia wajib memberikan pakaian fakir miskin 10 orang. Artinya 10 setel. Kalau juga tidak terbukti, denda yang ketiga, dia wajib memerdekakan budak belian. Sekarang sudah tidak ada. Ini pun tidak terbukti, dari satu kalimat demi Allah, dia wajib berpuasa 3 hari berturut-turut. Oleh karena itu saya mengajak Anda, jangan mulut ini gampang bersumpah dengan menyebut nama Allah, karena hukumannya akan berat dan kembali kepada diri kita. Saya rasa nggak usah pakai sumpah lah. Orang percaya apa enggak terserah. Yang penting yang saya lakukan benar kata Allah. Nggak usah mikirin pendapat orang. Kecuali maaf dalam tanda kutip. Kalau kita kepepet luar biasa diancam oleh orang, silahkan Anda melakukan qasam. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya sumpah pocong. Ini hanya budaya di negara kita. Hindarkan sumpah pocong karena tidak ada dalam Al-Quran. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami, insyaallah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, termasuk kami mengucapkan sumpah. Karena jelas dalam ayat-Mu bahwa sumpah itu memberatkan kami. Oleh karena itu kami selalu menghindari sumpah, ya Allah.
biarkan mereka tidak percaya dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan. Yang jelas kami berharap ridho darimu, karena engkau maha melihat, engkau maha mendengar, engkau maha tahu apa yang kami ucapkan, dan semua akan kami pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jaga kami. Engkau yang maha kuat ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang Mama Dede sampaikan tentang sumpah pagi hari ini, jadi kita semakin tahu bahwa jangan mudah kita membuat sumpah, jangan mudah kita bersumpah, apalagi atas nama Allah apabila kita tidak melakukan atau kita membuat sumpah palsu. Ya, jangan seperti itu. Mama, terima kasih Mama atas ilmunya. Ipe, terima kasih. Ana Bawi, terima kasih buat musiknya, bagus banget. Itu keyboard buatan siapa sih, bagus banget. Semuanya ditanyain ya Pak. Buat jamaah di rumah, terima kasih atas perhatiannya setelah menyaksikan program Rumah Mamah Dede. Apabila Anda ingin berkunjung, bertamu ke Rumah Mamah Dede, kami persilakan Anda untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Ya, ingat untuk berkunjung, bertamu ke Rumah Mamah Dede ini Bu ya, tidak dipungut bayaran alias gratis. Jadi sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.